Setelah untuk kelas hari ini kepada Bapak Atis Taufik, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Rahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Izin bertanya apakah suara saya terdengar dengan jelas? Bagus Pak, bagus. Terdengar Pak. Baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kalaupun ini udah hari kesekian, mudah-mudahan Bapak Ibu tetap semangat. Iya, Bang, Pak tarik aja Pak. Mudah-mudahan tetap semangat mengikuti kegiatan pada pagi sampai siang hari nanti. Saya harap Bapak Ibu semua sudah membaca modul yang sudah panitia siapkan, sehingga nanti banyak hal yang bisa kita diskusikan bersama. Memahami kondisi anggaran di perpustakaan Bapak Ibu. Baik. Terima kasih Bapak Ibu atas kerjasamanya dalam mengisi survei tadi. Berikutnya, adakah yang akan berpendapat antara apa perbedaan atau samakah survei dengan sensus? Silakan. Ibu Sri Mulyani, silakan Ibu. Bu Sari Pak, bukan Bu Sri. Oh, Bu Sari, sorry, maaf. Bu Sari Nanti saya Mulyani. Menteri Keuangan. Iya, silakan Ibu. Mohon maaf. Silakan Bu, bagaimana Bu survei dengan sensus menurut Ibu? Baik Pak, kalau menurut saya, kalau survei itu kan cuma sebagai sampel ya, dan tidak semua mewakili. Tapi kalau sensus seluruhnya, seluruh data. Kalau survei sifatnya sampling saja dan mewakili seluruhnya. Kalau sensus harus seluruhnya. Itu aja sih Pak. Makasih. Oke, baik, terima kasih Bu Sari. Ada yang mau berpendapat lain, Pak Jusran, menambahkan atau mengomentari? Ya, menambahkan sedikit saja bahwa survei itu hanya mengetahui keadaan saat itu sekarang gitu ya kan, atau jangka waktu berapa hari minggu gitu ya. Sedangkan sensus adalah data valid yang harus diketahui oleh suatu lembaga gitu Pak. Makasih. Ya, baik. Baik, terima kasih Pak Jusran. Jadi secara umum survei itu tadi keterwakilan ya, tidak semua, sedangkan sensus adalah semua. Dan tentu sensus ini biasanya ada topik tertentu. Ada sensus kependudukan, berarti seluruh penduduk. Ada sensus pertanian, berarti seluruh petani ya. Baik, Bapak Ibu juga mungkin dalam sehari-hari ketika menggunakan alat transportasi online, selalu di akhirnya itu kan ada minta menilai. Ini survei apa sensus? Survei. Survei, baik, ya betul. Berarti secara umum Bapak Ibu semua sudah memahami apa perbedaan survei dan sensus ini. Baik, Bapak Ibu, kita mulai ke materi pertama. Konsep survei kepuasan pemustaka. Konsep survei kepuasan pemustaka itu merupakan rangkaian kegiatan yang sistematis dilakukan dengan cara-cara tertentu dan terencana dalam mengkaji, mempelajari untuk memecahkan masalah dengan ciri harus rasional, sistematis, dan empiris. Survei kepuasan masyarakat atau SKM yang merupakan kegiatan pengukuran menyeluruh yang mengukur kepuasan masyarakat terhadap mutu pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik ini. Permen nomor 14 ya tentang penguatan aparatur negara. Ya, terima kasih. Saya ingin menyampaikan terkait dengan apa yang telah kami lakukan di perpustakaan. Pengalaman dan pengetahuannya bagaimana melakukan survei atau yang sudah menerapkan survei ini di perpustakaannya masing-masing. Baik Pak Asraf, terima kasih atas pertanyaannya. Adakah yang mau mencoba menjawab Bapak Ibu? Saya bisa Pak. Boleh, silakan Bu Sri. Ya, memang
saya alhamdulillah 3 tahun ini ada di perpustakaan seperti itu. Memang tanggapan atau reaksi atau perhatian kepada perpustakaan juga tergantung dari pimpinan kita, terutama kepala sekolah ya Pak, karena beda-beda. Saya pernah mengalami yang cuek gitu, seperti itu. Jadi kita kesusahan juga gitu atas perhatian ke guru-guru dan sebagainya. Tapi begitu ada kepala sekolah kami yang perhatian sekali, akhirnya kita bisa hidup gitu, bisa menyelenggara apapun gitu karena ada support dari pimpinan kita. Terus untuk yang anggaran itu sekarang sudah bagus Pak. Tapi bagaimana Bapak Atis? Kami itu memang apalagi terakhir ini anggaran memang besar sekali di perpustakaan. Tapi kenapa hanya untuk buku seperti itu Pak? Ya, kebutuhan kita itu bermacam banyak sekali, tapi itu benar-benar 10% itu untuk buku. Kita sampai bingung juga gitu, Pak. Seperti itu, Pak. Sementara buku kita itu sudah bisa siasati juga kebutuhan buku kita itu kita buat pengumuman di setiap kelas 12 yang lulus itu minimal menyumbangkan buku terbaru keluaran 3 tahun terakhir, satu anak satu. Jadi kan minimal 1 tahun tuh bisa 360-an Pak, karena 10 kelas. Nah, jadi tapi ini yang anggaran 10% ini harus buku gitu. Dan kadang-kadang kita juga kesulitan mencari buku ya Pak. Bukunya itu kan sudah dimasukkan di dalam siplah yang sudah gitu. Tapi alhamdulillah kita kemarin sudah mendapatkan. Tapi ya itu Pak, kenapa harus hanya buku? Itu saja sih Pak. Terima kasih. Baik, baik, terima kasih Pak Asro dan Bu Sri. Baik, Eh, kondisi yang dialami Pak Asro emang di kami dialami juga Pak. Jadi saya kemarin kebetulan yang di tahun lalu itu kami menggunakan pihak ketiga. Tapi bagaimana saya minta bagaimana ketika melakukan survei ini potret dari sisi petugas saya bilang. Karena kondisi sekarang kalau yang dilihat misalkan dari hasil survei tersebut misalkan pustakawannya tidak kompeten misalkan. Tapi ternyata pustakawan ini belum pernah diberi pelatihan tentang bagaimana melayani dan lain-lain. Nah ini sebenarnya ada ketidaksinkronan gitu kan. Karena pemustaka berbeda, petugas juga berbeda. Cuma bagaimana caranya untuk menilai atau dari sisi kepuasan petugasnya. Nah ini mungkin kalau itu bisa jadi adanya kajian, Pak. Kajian terhadap petugasnya, bukan survei ya, tapi kajian terhadap perpustakaan tersebut, baik dari aspek petugas, dari aspek lain-lain gitu kan. Kadang ada kalanya kan ya petugas atau pustakawan dia bekerja melayani pemustaka. Tapi bagaimana nasib si pustakawannya ini? Apakah lembaga memperhatikan? Nah ini juga kan dapat berpengaruh terhadap layanan sebenarnya. Tapi siapa yang akan memotret kita? Karena nggak mungkin kita memotret diri sendiri. Ketika kita misalkan, Pak, kurang orangnya, misalkan kurang petugasnya. Dasarnya apa? Nanti dikiranya, oh mungkin karena malas nggak mau bekerja. Gitu. Harus ada orang lain. Tapi kalau ada dasar-dasar yang mendasari itu harusnya dapat diterima lah dengan baik. Ada kalanya kita kan hanya mengeluh-mengeluh tapi tanpa dasar yang kuat. Ya, tanpa fakta data. Nah itu sampaikan data dan lain-lain. Atau mungkin kalau ada misalkan ada mahasiswa, biasanya ada mahasiswa yang magang atau lain-lain, dia suruh memotret itu gitu. Coba lakukan kajian. Tapi mungkin bahasanya ketika satu sekolah mungkin terlalu sempit bagi mahasiswa itu, ya mungkin beberapa sekolah yang serumpun misalkan SD atau SMP di kecamatan ini atau di mana gitu kan. Nanti akan ketahuan ternyata hal ini dialami karena kenapa gitu. Atau mungkin hasil dari survei kepuasan ini dijadikan acuan si mahasiswa untuk melakukan kajian terhadap perpustakaannya gitu. Ya tadi misalkan ditemukan di situ ada hal yang minor, petugasnya nggak kompeten. Nah mungkin si mahasiswa ini
atau pihak ketiga lah atau orang lain ini coba potret kenapa petugasnya bisa seperti ini. Ya mungkin ada wawancara khusus atau survei khusus terhadap eh, petugasnya. Ya tadi bisa jadi dia harus maksimal, tapi nasibnya sendiri digantung atau nasibnya sendiri nggak jelas. Gitu. Orang gimana mau maksimal gitu. Nah Betul. ini juga mungkin atau tidak ada dukungan sama sekali terhadap perpustakaan. Kalau tadi bilang koleksinya sedikit, ya anggaran untuk pembelian bukunya misalkan nggak pernah dipakai, gitu. Nggak pernah diturunkan, kan ini bisa jadi. Cuma kan pemustaka memotret apa yang dia rasakan, seperti itu. Dan kalau untuk tadi penggunaan tadi untuk pengadaan buku ya tentu eh, kalau posnya adalah pengadaan buku ya tentu harus pengadaan buku. Mungkin ketika ada pemeriksaan dan lain-lain nanti menyalahi. Tapi mungkin sebaiknya ya perpustakaan itu yang dianggarkan ya tidak sebatas buku, tapi bagaimana kegiatannya disiapkan, eh, kompetensi pustakawannya juga disiapkan, peningkatannya ya tentu salah satu contoh adalah dengan pelatihan yang Bapak Ibu lakukan saat ini. Ya mungkin ketika di awal ada penyusunan sampai sesuai dengan jamnya saja dan hanya melayani peminjaman buku dan sebagainya. Yang namanya pelayanan dan sebagainya mereka tidak terpikir, bukan karena mereka tidak bisa, tidak terpikir di benaknya bagaimana saya harus memberikan pelayanan yang maksimal kepada pemustakaan. Dan kendala bagi kami adalah sulitnya diajak kerjasama, Bapak. Jadi kalau nggak disuruh nggak jalan. Sedangkan kita sebagai kepala perpustakaan bukan hanya sebagai fokus di perpustakaan, tapi kita mengajar. Kita mengajar, kita punya jam kerja, jamnya mungkin lebih banyak mengajar daripada di perpustakaan. Ya. Nah ini satu hal yang memang mungkin menjadi satu fokus pihak perpustakaan, Pak. Mungkinkah secara bertahap semua petugas perpustakaan di sekolah tanpa mereka mendaftar pelatihan, mereka diikutkan dalam pelatihan, Pak. Kalau modelnya seperti itu, saya yakin mereka mau pelatihan. Tapi kalau modelnya daftar, dia ngomongin ngapain Bu, capek-capek. Ya, itu bahasa seperti itu memang ya karena memang mereka tidak memiliki pola pikir grow mindset gitu. Ya, yang kami lihat seperti itu, jangan sekedar ya gaji saya segini ya udah datang pagi jam 3 pulang selesai. Semua seperti robot, kalau disuruh baru jalan, kalau nggak disuruh enggak. Nah ini tolong nanti mungkin menjadi PR yang kami harapkan lah dari pihak Perpusnas gitu. Bagaimana caranya bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk satu tadi fokus untuk bagaimana dipaksa petugas perpus wajib untuk mengikuti kegiatan perpustakaan. Kalau perlu difokuskan pada satu tempat atau mereka jangan model ngezoom gitu. Kalau model ngezoom ya jelas tidak akan efektif buat mereka. Nah ini yang sebetulnya saya gregetan sekali gitu Pak. Gregetan saya. Jadi saya mohonlah karena saya lihat perpustakaan ini sangat penting sekali di sebuah lembaga pendidikan. Demikian yang bisa saya sampaikan Pak. Terima kasih. baik, terima kasih Bu Stariningsih. Baik, ya kalau tadi diklat kepala perpustakaan ya tentu pusdiklat kami juga ada eh, ada diklat kepala perpustakaan sekolah berkomitmen terhadap perpustakaan. Karena ya tentu tadi yang disurvei adalah pemustakanya, kepuasan pemustakanya atau kebutuhan pemustaka. Tapi belum tentu pustakawannya disurvei juga bagaimana kebutuhan-kebutuhannya. Nah, ini yang belum dilakukan. Nah, mungkin bisa jadi sebenarnya mereka tahu tapi tidak mau. Tahu tidak mau ya. Misalkan tadi porsi-porsi anggaran juga tahu, cuma nggak mau aja gitu. Karena belum mungkin bisa jadi belum dirasakan manfaatnya pustakawannya atau manfaatnya perpustakaan. Nah, makanya diperlukan pustakawan-pustakawan yang komitmen dan kreatif, memiliki inovasi. Ya, tapi susah juga ketika pustakawannya adalah pustakawan sambilan misalnya. Dia tetap harus mengajar, dia punya tanggung jawab perpustakaan. Ini tidak maksimal juga. Tapi kalau pustakawan yang kreatif, dia bisa memberikan banyak masukan. Bahkan
di beberapa sekolah yang saya ketahui juga, pustakawan itu selalu dimintai informasi atau pendapat bagaimana untuk kemajuan pendidikan. Ada di beberapa sekolah yang pemimpinnya komitmen dan pustakawan juga kreatif, aktif memberikan banyak masukan. Jadi ya harus ada timbal balik ya. Ketika pimpinan lembaganya diam, ya pustakawannya jangan diam gitu. Aktif apa aja ciptakan, inovasi apa aja ciptakan. Seperti itu. Yang mudah-mudahan sih Bapak Ibu bisa bagaimana tadi kan kalau menilai sendiri agak susah. Mungkin bisa jadi ada satu kajian ya atau satu survei terhadap perpustakaan pustakawan tingkat SD atau SMP atau SMK atau SMA di kabupaten kota tertentu atau kecamatan tertentu. Nah ini kan akan jadi dibaca gitu ya, disampaikan. Itu bisa jadi Pak. Kondisinya bagaimana sih kondisi real pustakawan sekolah dengan jenjang tertentu di lingkungan tertentu. Nanti kan ya mungkin ya kami lewat kalau di Perpusnas ada pusat perpustakaan pengembangan perpustakaan sekolah dan perguruan tinggi. Nah lewat itu untuk di kami. Nanti mungkin ya bisa juga masukan ya Pak bagaimana memotret kondisi pustakawan yang ada di sekolah. Ya tentu misalkan di ibu kota aja seperti ini, bagaimana dengan daerah? Nah ini juga jadi PR kita bersama. Kalau kami di SD ini sebagian besar lebih menyedihkan Pak. Ya, baik itu dari segi ruangan, dari segi fasilitas yang ada, bahkan juga dengan koleksi-koleksi yang kami miliki. Nih khususnya di sekolah kami sendiri. Kemudian sepemahaman yang ada dari SDM yang ada di kami pun juga demikian. Nah, kami di SD ini bahwa kami adalah guru dan berstatus guru kelas yang tentunya dalam sehari-hari itu katakan mengajar full sehingga kami kerepotan untuk membagi waktu ke perpustakaan. Ya, mungkin kami hanya bisa berkunjung, kita datang ke perpustakaan itu saat-saat ada pelajaran mapel. Apabila kami membuka pelayanan misalnya di siang hari itu juga sangat kecil karena kan anak-anak pada waktu sudah pulang sekolah sudah tidak ke sekolah lagi gitu Pak. Nah, kami kalau melihat dari dinas atau sudin-sudin yang lain itu sekarang ini banyak yang mengangkat PJLP ya Pak ya. Ya misalnya dari pertamanan, kemudian ada PPSU dan sebagainya. Ini harapan kami aja. Insya Allah ke depan kalau memang di perpustakaan itu pemerintah ada kebijakan menempatkan tenaga-tenaga khusus di perpustakaan, mengingat bahwa perpustakaan itu adalah jantung sekolah, ya semoga apa yang kita harapkan ini bisa terlaksana dengan baik. Jadi kami berharap ke depan pihak pemerintah ini memperhatikan perpustakaan dengan bisa menempatkan tenaga-tenaga khusus yang ditugaskan di perpustakaan sehingga perpustakaan ini khususnya kayak di SD ini bisa terlaksana memberikan pelayanan dengan baik. Terima kasih Pak.